Halo semua, perkenalkan, saya Rifdah dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Saya mewakili teman-teman saya, Ai dan Farisa, ingin memperkenalkan gagasan kami tentang psycho-healing, yaitu solusi atas permasalahan terkait kecemasan yang dialami oleh ibu hamil selama masa pandemi COVID-19. Seperti yang sedang kita semua hadapi, pandemi menghambat, mengharuskan individu berpihak pada pilihan yang terbatas untuk terus hidup sehat, baik secara fisik maupun mental. Adanya kebijakan pemerintah dengan maksud memutus rantai penularan COVID-19 membuat masyarakat terpaksa melakukan social distancing dan mengurangi aktivitas di luar rumah, atau yang akrab kita dengar sebagai pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. PSBB mengatur tentang peliburan sekolah dan tempat kerja, pelaksanaan kegiatan keagamaan dari rumah, penutupan tempat atau fasilitas umum, penundaan kegiatan sosial dan budaya, pengurangan moda transportasi, serta pembatasan kegiatan lainnya, terutama yang terkait dengan aspek pertahanan dan keamanan. Diberlakukannya kebijakan ini cukup berdampak pada perekonomian Indonesia, hingga pertumbuhannya turun sampai minus 5,32% pada bulan Agustus lalu. Pada sektor ketenaga-kerjaan, pada bulan April saja Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa melandainya ekonomi negara berdampak dengan diliburkannya lebih dari 1 juta pekerja. Adapun sebagian lainnya terpaksa diberhentikan dari tempat kerjanya dan berakhir tidak memiliki pekerjaan ketika situasi sedang sulit-sulitnya. Pada bidang pendidikan, diberlakukannya pembelajaran dari rumah menyebabkan masalah psikologis untuk peserta didik yang terbiasa untuk belajar lewat tatap muka. Sistem ini juga menjadi kejutan besar bagi orang tua yang sehari-harinya sibuk dengan pekerjaannya di luar rumah, karena mereka diharapkan untuk mampu mendampingi anak belajar dengan metode daring ketika pelaksanaannya juga berjalan di bawah skala yang belum terukur karena baru sekali ini terjadi di Indonesia. Selain itu, PSBB juga berimbas pada aspek kesehatan, baik fisik maupun mental individu yang sama seriusnya. Kebijakan ini dapat mempengaruhi status kesehatan pada kelompok tertentu, terutama kelompok rentan. Salah satunya adalah ibu hamil. Mengapa begitu? Selain hanya bisa berdiam diri di rumah, ibu hamil akan merasa bosan. Kontak dengan dunia luar tentu akan dilakukan lewat media atau televisi. Terkait dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, peningkatan penggunaan sosial media sejalan dengan kemungkinan meningkatnya konsumsi informasi negatif, terutama tentang COVID-19. Contohnya seperti berita kematian dan kenaikan jumlah kasus positif. Masalahnya, tidak semua orang punya akses untuk meng-cross-check berita yang mereka terima. Banyaknya hoaks di sana-sini turut memperburuk situasi dengan memunculkan rasa cemas, bahkan panik pada ibu hamil, yang tentu berdampak negatif bukan hanya pada atau mereka, pusat rasa cemas tetapi juga pada calon bisa bayinya. jadi bekerja lebih aktif. Hingga akhirnya ibu hamil tidak sanggup untuk mengatasi kerja berat tersebut. Kerja amigdala yang berlebihan hingga akhirnya bisa jadi ibu hamil tidak menjadi aktif berlebihan, mengatasi kerja sehingga berat tersebut. menyebabkan ibu hamil selalu Kerja berada dalam amigdala yang kondisi berlebihan atau membuat siaga, sistem saraf otonom hingga pada titik juga tertentu menjadi aktif kondisi ini berlebihan. dapat memunculkan gejala Sehingga psikosomatik menyebabkan ibu sebagai hamil reaksi selalu dari berada sikap pada siaga kondisi dalam fight menghadapi ancaman atau siaga. Gejala ini Hingga juga pada biasanya titik muncul tertentu, karena kondisi ketidakstabilan ini sistem dapat saraf memunculkan otonom yang tidak gejala seimbang, psikosomatik sehingga sebagai tubuh reaksi ibu hamil memberikan atas sikap reaksi atas siaga gejala yang dalam muncul, menghadapi seperti ancaman. diantaranya detak jantung Gejala yang berderu ini cepat, juga biasanya otot yang menjadi muncul kaku, karena juga meningkatnya ketidakstabilan tekanan darah. sistem saraf otonom yang tidak seimbang.
sehingga tubuh ibu hamil memberikan reaksi atas gejala yang muncul, seperti diantaranya detak jantung yang berderu cepat, otot yang menjadi kaku, juga meningkatnya tekanan darah. Lalu, perasaan bosan karena terlalu lama berdiam diri di rumah, tersiksa karena terhalang untuk melakukan kontak langsung dengan orang-orang yang mereka cintai seperti keluarga atau teman-temannya, hingga kecemasan yang datang sebagai dampak dari menerima begitu banyak berita negatif secara terus-menerus, membuat banyak ibu hamil sulit menerima segala sesuatu yang terjadi. Jangankan untuk menenangkan diri, untuk tidak menyalahkan keadaan pun tidak bisa dihindari. Kesehatan ibu hamil tentu berpengaruh pada kesehatan janinnya. Dan jika tubuh ibu hamil memproduksi terlalu banyak hormon stres, tentu itu bisa membahayakan janin. Itu karena hormon stres atau kortisol akan menyempitkan pembuluh darah dan bisa mengurangi suplai oksigen menuju rahim. Resikonya, ibu hamil bisa melahirkan bayi dengan berat badan rendah atau bahkan prematur. Kecemasan saat hamil juga dapat meningkatkan resiko adanya gangguan tumbuh kembang bayi seperti ADHD dan autisme. Tidak hanya itu, jika tubuh terus-menerus memproduksi hormon stres, imunitas pun akan menurun. Sebabnya, ibu menjadi rentan untuk terkena berbagai penyakit, termasuk COVID-19 itu sendiri. Seperti yang kami jelaskan di awal tadi, kami hendak mempresentasikan gagasan kami tentang program Psycho Healing. Program ini nantinya akan menggunakan metode meditasi dan terapi musik klasik yang bertujuan untuk membantu menurunkan kecemasan pada ibu hamil di masa pandemi COVID-19. Meditasi sendiri sudah banyak dikenal berguna untuk mengendalikan pikiran secara mandiri dan membantu individu menerima keadaan, atau bisa disebut juga sebagai mindfulness. Selain itu, meditasi berguna untuk memusatkan pikiran sehingga dapat membantu ibu hamil untuk berpikir Teknik positif meditasi dengan musik memberikan klasik rasa yang akan tenang, kami lakukan aman, adalah lewat dan aktivitas bahagia. yoga. Sehingga ibu Teknik hamil juga meditasi bisa dengan berolahraga. musik klasik yang akan Adapun kami terapi lakukan musik adalah klasik lewat dalam aktivitas Psycho yoga, sendiri digunakan sehingga sebagai ibu salah hamil satu juga teknik bisa distraksi, berolahraga. yaitu cara yang bisa Adapun terapi digunakan musik untuk klasik mengalihkan dalam perhatian Psycho seseorang Healing dari yang negatif digunakan sebagai menuju salah stimulus satu lain teknik sehingga dapat distraksi, menurunkan yaitu kewaspadaan cara sebagai yang bisa bentuk pertahanan diri digunakan mereka. untuk mengalihkan perhatian seseorang Sebelumnya, dari teknik yang distraksi negatif dengan menuju ke mendengarkan stimulus musik lain, terbukti sehingga efektif dapat untuk mengalihkan menurunkan perhatian seseorang kewaspadaan terhadap sebagai perasaan bentuk cemas yang pertahanan berlebih. diri mereka. Sehingga di sini Teknik kami akan distraksi mencobanya pada ibu terbukti hamil. efektif untuk mengalihkan perhatian seseorang terhadap perasaan cemas yang berlebih. Dan inilah yang akan kami coba pada ibu hamil. Demikian, Psycho Healing berangkat dari formula di bawah ini, yang mana yoga sebagai salah satu bentuk dari meditasi, ditambahkan dengan musik klasik, dapat menghasilkan mindfulness dan membantu ibu hamil terdistraksi, sehingga mereka mampu mengurangi emosi negatif yang disebabkan oleh kecemasan selama menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Seluruh rangkaian program ini nantinya dilakukan dengan pelatihan secara daring lewat platform meeting seperti Zoom. Psycho Healing akan mengundang instruktur yoga profesional untuk membantu para ibu hamil di rumah. Karena acaranya hanya dilangsungkan selama 1 hari, nantinya panitia akan menyediakan materi yang bisa diunduh untuk diterapkan ibu hamil di luar sesi. Sebelum memulai acara, ibu hamil sebagai partisipan diwajibkan untuk mengisi kuesioner kecemasan sebagai pretest. Lalu, setelah masuk ke inti acara yaitu meditasi dengan musik klasik, sebelum mengakhiri pelatihannya,
Ibu hamil akan diminta untuk mengisi kembali kuesioner kecemasan sebelumnya sebagai post-test. Dan seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, agar apa yang didapat dari psycho-healing dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama, panitia akan menyertakan tautan agar partisipan bisa mengunduh dan melakukan apa yang mereka dapatkan dari psycho-healing secara mandiri di rumah. Tautan itu bisa berisi diantaranya foto panduan, video instruksi dari instruktur, juga berbagai pilihan musik klasik yang dapat dipilih oleh ibu hamil selama melakukan psycho-healing di rumah. Untuk acara intinya sendiri, pertama-tama instruktur akan mengajak partisipan untuk menyiapkan alat-alat yang sudah diinfokan sebelumnya. Di antaranya adalah matras yoga, balok yoga, bantal, dan aromaterapi jika ada. Untuk matras dan balok yoga juga bisa diganti dengan peralatan apa saja yang ada di rumah yang berfungsi sama. Tahap pertamanya, meditasi bisa dimulai dengan sikap sukhasana atau yang seperti terlihat di dalam gambar pertama, yaitu kedua kaki bersila, lalu kedua tangan disatukan di atas kepala. Berikutnya, ibu hamil diminta untuk berdiri untuk meregangkan badannya ke kiri dan ke kanan seperti yang ada dalam gambar 2 dan 3. Untuk tahap keempat, ibu hamil masih tetap berdiri, namun membuka kedua kakinya dan membuka kedua tangannya dan bertahan dalam posisi itu sampai waktu yang ditentukan. Untuk tahap kelima dan keenam, ibu hamil bisa merentangkan kedua tangannya ke kiri dan ke kanan. Lalu mulai di tahap ketujuh, mereka bisa kembali duduk untuk meregangkan badannya ke arah kiri. Lalu mereka akan diminta berdiri dan bertahan dengan posisi seperti gambar nomor 8. Pada tahap ke-9, ibu hamil bisa duduk lagi untuk meregangkan badannya ke sebelah kanan. Dan terakhir, di tahap ke-10, mereka bisa kembali ke posisi awal, yaitu posisi sukhasana, dengan tangan di bawah perut. Tampaknya mudah, namun yang perlu diperhatikan dalam meditasi adalah bagaimana ibu hamil bisa membawa dirinya serileks mungkin. Maka dari itu, di antara tiap-tiap tahapnya, mereka akan diminta untuk menarik napas secara perlahan melalui hidung sambil memfokuskan diri pada pergerakan perut saat menghirup dan menghembuskan napas. Ibu hamil juga akan diminta untuk membayangkan tubuhnya agar benar-benar rileks dari ujung kepala hingga ujung jari kaki. Selama pelaksanaan yoga, instruktur juga akan memberikan afirmasi positif seperti meminta ibu hamil untuk melepaskan semua kekhawatiran dan kecemasan yang mereka pikirkan selama kehamilan dalam masa pandemi COVID-19. Dengan tujuan agar pikiran dan tubuhnya bisa dipenuhi oleh kekuatan baru yang lebih positif. Adapun pelaksanaan tahap ini bisa dilangsungkan selama 10 menit. Meditasi kemudian akan diakhiri dengan menarik napas panjang 3 kali, dimulai dengan menyadarkan diri, membuka mata perlahan, mulai menggerakkan jari-jari tangan dan jari-jari kaki, menggosok kedua tangan, lalu mengusapkannya dengan lembut dari ujung kepala sampai ujung jari kaki. Kurang lebih seperti itu, kami berharap
Psychohealing dengan menggunakan metode meditasi dan terapi musik klasik dapat membantu mengurangi kecemasan pada ibu hamil di masa pandemi COVID-19. Sekian, terima kasih.